Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Yassir wa la tu'assir bi kamil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa bihi barakati ulumi kumul muslimina fid dharain amin ila an qala ibaratuhum imma li faydani wajdin aw li qasdi hidayati muridin fal awwalu halu salikin wa tsani halu arbabil makinati wal mutahaqqiqin. Ya, ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya bahwa orang-orang yang Allah izinkan untuk berbicara, membimbing umat itu perlu ada izin sebelumnya. Baik izin itu lahir dari dirinya, dari diri mustami'in, dan itu sebagai pertanda izin dari Allah, juga izin daripada guru untuk mendapatkan kebolehan menyampaikan, membimbing umat. Kemudian bagi mereka-mereka yang mendapat izin, nanti kalamnya akan mudah diterima. Ya, isyarat-isyaratnya dipahami dengan jelas. Dan orang yang belum mendapat izin tentu tidak demikian ada. Seperti kita lihat hari ini ya, Habib Umar, Masya Allah, ini Indonesia betul-betul terberkahi dengan kehadiran beliau. Bagaimana hari-hari ini dengan artis, beliau juga masuk di podcastnya siapa? Udah keluar belum sih? Belum ya? Podcastnya Om Ded. Iya, di Istiqlal, di Monas, macam-macam. Nah, beliau lah orang yang luar biasa di zaman ini yang memang sudah dapat izin dari Allah bahkan sejak lama. Orang-orang seperti beliau kalau sudah bicara, nah orang-orang yang sudah mendapatkan izin untuk berbicara, membimbing umat, menyampaikan sesuatu kepada umat, kemungkinannya dua. Ibaratuhum imma li faydani wajdin aw li qasdi hidayati muridin. Ucapan mereka itu Ucapan mereka itu saat membimbing umat, menyampaikan ilmu ke umat, kemungkinannya dua saja. Imma li faydani wajdin, ada kalanya berupa luberan, sesuatu yang berlebih dari anugerah-anugerah yang mereka dapat, atau ucapan mereka adalah dengan tujuan memberikan petunjuk kepada murid. Nah, maka Imam Ibn Najibah menyampaikan bahwa hati para kekasih Allah itu dipenuhi dengan ma'rifatullah, rahasia-rahasia hubungan mereka dengan Allah, ilmu-ilmu yang sangat detail dan rumit. Yang sangat sulit kalau diceritakan kepada awamun nas, yang kadang-kadang bisa menjadi fitnah di tengah umat. Karena mereka yang sangat paham terhadap hal-hal mendetail itu, umat diceritakan nanti sumpama pengalaman ruhaniyatnya ini dan itu, yang kalau orang dengar ngomong apaan sih ini orang, yang ada malah disuudzoni. Nah, maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapat amanah dari Allah untuk menjaga itu semua. Ya, saya kasih amanat Biu untuk ngejagain harta paling berharga saya lah, yuk, ini jangan sampai orang tahu. Orang tahu kamu bisa dibunuh orang. Ini harta yang lagi orang cari semua.
Nggak mungkin kan kamu bercerita sama orang lain. Yang kalau kamu cerita, resikonya adalah diri kamu dan juga harta berharga saya tadi. Nah itu harta berharga duniawi, ya. Yang ngasih amanah saya. Gimana itu harta berharga yang Allah kasih, yang Allah perintahkan untuk tidak disebarkan kepada sembarang orang? Maka mereka tidak akan mungkin berbicara hal-hal yang rahasia, hal-hal yang sangat istimewa terkait hubungan mereka dengan Allah kepada yang bukan ahlinya, kepada orang-orang yang tidak layak. Nah, kecuali tadi ya, mereka harus menjaga rahasia hubungan spesial mereka dengan Allah, dan mereka tidak boleh bercerita kecuali kepada orang-orang yang mereka anggap layak dan pantas dan bisa menjaga rahasia itu. Nah, kecuali orang-orang yang memang kadang-kadang datang majdhubnya, datang apa, kondisi di mana dia tidak sadar gitu. Saking nikmatnya, saking asyiknya akhirnya bercerita. Yang itu bisa saja dipahami yang tidak semestinya oleh orang-orang yang mendengar. Nah, ini adalah sebagai mukaddimah dari Imam Ibnu Ajibah bahwa para wali Allah yang mereka akhirnya berbicara di hadapan mustami'nya, di hadapan murid-muridnya, kemungkinannya cuma dua saja. Yang pertama, imma li faydani wajdin, kadang-kadang mereka nggak bisa nahan diri untuk cerita karena saking nikmatnya, karena dicabut kesadarannya akhirnya terkeluar. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, ada para aulia Allah, ada para arifin billah, mereka bicara itu dalam keadaan sangat sadar gitu. Dan mereka bercerita tentang rahasia-rahasia hubungan mereka kepada Allah karena mereka punya murid-murid spesial yang untuk dinaikkan, mereka punya derajat, mereka punya maqam. Nah, maka kata beliau selanjutnya, fal awwalu halus salikin wa tsani halu arbabil makinati wal mutahaqqiqin. Ya, para arifin billah yang kadang-kadang keceplos, kadang-kadang mendapatkan rasa asyik, rasa nikmat yang berlebih di dalam hatinya, akhirnya bercerita, nggak bisa nahan diri. Itu kata beliau halus salikin. Justru yang demen cerita-cerita keramat-keramat, justru yang sering cerita aneh-aneh itu kata beliau halus salikin. Nah itu mah orang masih dalam perjalanan menuju Allah. Kenapa? Dia nggak bisa ngerem. Ya, dia nggak bisa ngerem gitu. Dia kalau udah ahli kan, kapan ngegas, kapan ngerem kan udah. Nah, mau tanjakan, mau turunan, mau belokan, mau zigzag, dia udah bisa ngatur semua. Maka orang-orang seperti Kiai Uzairon, orang-orang seperti Habib Umar, orang-orang seperti masyaikh-masyaikh kita di dakwah yang nggak pernah cerita yang aneh-aneh, itu ceritanya syariat aja, bener gak? Ceritanya syariat, ceritanya bab-bab hati yang biasa aja. Yang kadang-kadang kita ngedengar guru-guru lain, kiai-kiai lain suka ngomong-ngomong yang tinggi-tinggi itu kadang-kadang, kok kiai gue nggak kayak kiai-kiai orang ya. Kadang punya keramat ini, keramat itu, cerita keramat ini, cerita keramat itu, cerita keistimewaan. Saya hampir nggak pernah dengar Kiai Uzairon. Kalau dengar pun itu biasanya kita kelas, di dalam kelas. Nggak pernah beliau lagi bayan, nggak pernah beliau lagi ada awamun nasus cerita, nggak pernah. Tapi kalau sama kita, cerita. Untuk apa itu? Tadi lihidayatil murid. Bukan lagi nggak bisa nahan, bukan. Dan beliau kadang-kadang cerita tentang tadi malam saya ketemu Nabi. Kemarin Nabi terima kasih sama saya karena udah saya bela orang tuanya, gitu-gitu. Nah itu khusus di majelis daurah, khusus di majelis para murid. Yang beliau ingin agar murid itu naik juga tingkatan seperti beliau. Yang kedua, beliau juga bercerita agar murid tuh jangan ragu gitu sama gurunya. Itu beliau. Nah kalau kita nggak cerita emang karena nggak ada yang diceritain. Itu bedanya, ini kita nggak ada di sini nih. Ini mah kita ceritain
ilmu dan keistimewaannya orang. Nggak apa-apa, kita cerita dulu, tahu dulu. Dan kita nggak ada faidon wajidin, ya, keceplosan, keistimewaan ceritain. Ustaz nggak pernah nyeplos, emang nggak ada. Nggak pernah cerita ada rahasia apa sama Allah, nggak ada, belum ada. Nah, jadi gitu ya. Jadi hikam tuh ngajarin kepada kita untuk kita jadi sangat dekat sama Allah, menjadi punya adab sama Allah, menjaga rahasia Allah. Dan semakin tinggi seseorang, ya, semakin dia jadi orang normal. Tadi dia bisa ngerem semua itu. Kapan mereka ini bercerita? Kepada orang-orang yang dirasa layak. Pada orang-orang yang dirasa layak. Kalau bukan pada orang yang layak lalu bercerita, itu tadi faidon wajidin, nggak bisa ngerem. Nah ini ahwalu salikin, bukan saking kerennya, tapi justru masih proses untuk menuju sempurna. Wasani ahwalu arbabil makinati wal mutahaqiqin, justru yang kedua, yang tidak bercerita kecuali untuk niat membimbing murid-muridnya, dan kepada orang-orang tertentu secara khusus, dia tidak pernah nyeplos, dia tidak pernah ngucap yang tidak pantas disampaikan di awamun nas. Ini orang-orang yang sudah matang, orang-orang yang benar-benar sampai ke maqam hakikat. Nah, ini bayangin. Waqad kana ar-rajul yakhdumuhum sinin fala yuzhiruna lahu minha qalilan wala katsira. Nah, itu aja tadi ya. Pokoknya kemungkinannya dua. Orang nggak bisa nahan, atau justru nahan. Ngomong itu karena biar orang itu, biar murid-muridnya itu bisa naik tingkatan. Diceritakan makom-makom yang tinggi. Yang kalau nggak diceritain ya mereka nggak pengen ke sana. Kalau nggak diceritain mereka nggak tahu caranya ke sana. Begitu. Kalau bukan karena dua hal ini, maka tidak mungkin mereka lakukan. Kalaulah ada, wah itu jarang sekali. Pokoknya kemungkinannya hanya itu aja. Dan mereka memang tidak boleh cerita. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya. Kan ada hal-hal tuh kita ceritain sama orang-orang yang kita rasa nyaman hati. Ya. Ya kayak ketemu kamu sama ke Vicky, kan nggak pernah saya cerita ilmu, nggak pernah saya cerita. Ya nggak pernah lah, ada waktunya cerita. Kan gitu. Apalagi atau ke alumni sumpama, ya. Alumni gitu, yang mondoknya juga dulu belajar cuma sebentar, belajar juga nggak tuntas, lalu kolbi juga nggak kuat, nggak mungkin. Kalau saya bercerita terlalu dalam, saya berbicara terlalu jauh, justru santri-santri yang loyal nih nanya, Ustaz ngapain cerita gitu ya? Nggak pas gitu, nggak pas. Nah ini di sini diceritakan ada orang yang khidmat sama arifin billah ini bertahun-tahun lamanya. Mereka nggak pernah cerita sedikit pun nggak pernah cerita. Sampai ketika mereka melihat orang ini sudah layak, maka mereka kasih juga. Nah, saya tuh dulu ya masih, ya begitulah, masih jiwa muda, akhlak adab jauh. Itu orang-orang yang Allah kasih keistimewaan khusus ya. Dia nggak mau cerita dia. Saya punya satu teman gitu. Orangnya dulu begajulan juga. Tapi akhir-akhir itu saya lihatin dia kok tenang gitu. Kalau bicara berbobot. Punya kepribadian yang matang. Akhirnya setelah saya hati kembali ya ke guru-guru saya, baru dia cerita. Cerita yang aneh-aneh gitu. Cerita yang aneh itu maksudnya, dunia ini dunia pilihan, Mbak. Kalau nggak dipilih sepinter apapun nggak dapet. Kalau dipilih walaupun nggak pinter dia nanti dapat. Ada obrolan-obrolan kayak gitu. Saya bilang sama dia, lu ngapa nggak cerita yang begini dari dulu lu?
Gimana ya? Lu nya belum nyambung kalau diajakin ngobrol. Itu nanti ada. Kita akan ketemu orang-orang seperti itu. Itulah tadi, orang tuh nggak bisa diremehin. Ya. Saya juga bisa akrab ya, dekat sama Gus Yusuf Trenggalek, ngobrol sama Abi Halim lebih dalam. Nah itu sebelah hati saya kembaliin. Inilah pakai adab. Baru tuh ngomong yang aneh-aneh gitu. Sebenarnya gini saat gini. Nah kalau kita belum ada di circle mereka lah ya, walaupun kita masih di emperan, mereka nggak akan cerita. Bahkan bukan itu gitu, kadang-kadang kita sudah ada di circle mereka walaupun kita di pinggiran. Kalau belum waktunya mereka juga nggak mau cerita. Sering banget Abi Halim. Dan banyak. Kenapa? Karena ada hal-hal tuh yang kalau diceritain nanti kita nggak percaya. Kita nggak nyambung. Maka mereka pilih-pilih orang untuk berbicara hal-hal yang rahasia, hal-hal yang, dan mereka juga lihat ini orang ini lagi ngarah ke sana nggak gitu. Lagi ngarah ke sana, maka mereka cerita agar nanti kita. Maka itulah pentingnya kita jaga adab kepada seluruh masyayikh, seluruh orang soleh. Mereka itu punya rahasia semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah kurang ajar duluan, ya seumpama teman-teman dari Wahabi Salafi udah seuzon dulu sama Habib Umar, terus Habib Umar mau cerita apa? Itulah kurang lebih. Kalau udah diseuzoni duluan, orang nggak ngomong. Atau jiwanya tinggi, jiwanya ngeremehin semua orang, gimana orang mau ngomong? Nah, ketika kita tawadhu, ketika kita husnuzon kepada seluruh hamba Allah, khususnya para masyayikh kita, para salihin, para arifin billah itu, nanti mereka mau cerita sama kita hal-hal yang tidak dia ceritakan kepada banyak orang. Dan itu perlu waktu lama juga, itu kan tadi yakdumuhum sinin. Sampai dia lihat. Karena mereka bisa ngerasain. Yang nggak usah mereka lah, kita kan tahu ngomong sama ini ngomongnya gimana, ngomong sama itu ngomongnya gimana. Itu kerasa gitu. Apalagi mereka yang sama Allahnya sudah maftuh. Mereka tahu siapa orang-orang yang harus mereka sayang. Itu nggak cerita. Bahkan kadang-kadang yang dapat tuh orang jauh ya, orang dekatnya. Enggak, biasa aja guru saya, biasa aja. Syekh biasa aja, kiai biasa. Orang yang lain nih lihat. Kenapa? Karena yang beda frekuensi. Dan mereka nggak mau cerita. Dan ceritanya juga belum tentu paham. Yang ada malah ingkar, kan malah jadi dosa. Nah bahkan nih ada lagi sebagian murid khidmat kepada gurunya 30 tahun. Habis itu setelah 30 tahun baru bilang, ya Syekh, kita pengen dong engkau bimbing kami untuk bisa lebih dekat, lebih ma'rifat kepada Allah. Mati syekhnya mungkin. Ente kemana ya selama ini? Nggak usah jauh-jauh, gini aja. Ini kan dunia yang lebih dalam tentang hubungan sama Allah. Ada nggak orang kerja sama orang kaya? Contoh, kita ambil contoh Ustaz Abu Syauqi. Bertahun-tahun tuh ngeliat Ustaz Abu Syauqi punya MM-an, punya triliunan mungkin. Datang orang-orang hebat, pengusaha ini, pengusaha itu, punya usaha ini. Ada nggak orang yang khidmat sekian tahun? Bu, boleh nggak diajarin ilmunya biar bisa jadi kayak? Ada nggak yang begitu? Itu jarang itu. Jadi Ustadz Abu ya nggak mau cerita, ngapain? Orang nanyanya kagak pernah. Dan udah kebayang kalau diceritain juga. Toswe Abu, abdi maki ya. Udah Bu, saya mah udah bisa kerja sama Abu. Nggak bisa diceritain. Nggak usah jauh-jauh kepada ahlullah gitu. Mereka tuh punya hati. Ini orang pengen deket sama Allah lebih apa enggak, mereka udah tahu. Auranya udah kerasa. Ya sama seperti pengusaha, ada orang itu
memang ngedeketin kita itu emang pengen nyari duit doang, bukan pengen ngambil ilmunya. Akhirnya para pengusaha itu mereka nggak cerita, bukan mereka zalim nih, orang dipekerjakan sekian banyak tapi nggak ada yang diajarin. Bukan, ada orang-orang tuh emang nggak mau ribet, nggak mau jadi pengusaha, nggak mau naik level. Terus ngapain ceritain? Sampai ntar mereka ngomong sendiri itu setelah 30 tahun tuh, pengen dong lah. Lo mati guni lente kemana aja? Orang jauh-jauh datang ketemu saya, minta lente depan saya tiap hari. Apa ente diem aja? Kan begitu kurang lebih. Nah, nah kemudian syekhnya bilang, ya udah besok datang ke rumah ya. Mereka udah datang, sobian sogiro apa ya? Sobian sogiro. Kurang paham nih saya. Sobian mah anak, sobian sogiro. Ya. Ya intinya baru mulailah diajarkan, ya baru mulai diajarkan. Setelah berapa tahun? Setelah 30 tahun. Kemudian beliau bercerita bahwa di kalangan umat ini ada para aulia Allah yang sangat hebat, man sahibahum bisidqi manahuhu minal asrari fi yasiri zaman. Nah itu intinya tadi, orang yang udah 30 tahun khidmat itu dia mengeluarkan sesuatu yang istimewa lah, yang kemudian langsung diberikan oleh mereka. Setelah diberikan tuh beliau langsung masuk lagi ya. Sehingga beliau bilang bahwa di zaman ini, di zaman umat Rasulullah SAW, ada orang-orang yang sangat hebat itu, yang kalau kita suhbah sama mereka dengan benar, maka mereka akan ngasih kepada kita rahasia-rahasia hubungan sama Allah yang begitu istimewa, yang nanti bisa diupload, bisa diinstal ke dalam diri kita di dalam masa yang sangat singkat, yang tidak bisa dihadirkan, yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang dulu, umat-umat terdahulu di zaman yang atau dengan waktu dan proses yang sangat panjang. Nggak usah jauh-jauh lah, yang saya pasang status sama kamu, duduk depan Habib Umar bentar doang, saya tuh ngaji pagi, pikiran udah kemana-mana, dengerin rekaman itu kalau nyari sendiri panjang banget itu, tapi duduk di majelisnya orang-orang soleh yang arifin billah itu, aduh ngebuka semuanya. Maka itu orang-orang tarim selalu bilang al-madad ala gadril masyhad, pertolongan Allah yang datang itu sesuai dengan sudut pandang kita, sesuai dengan keyakinan kita kepada sesuatu. Kalau kita nganggap Habib Umar itu orang biasa aja, ceramah biasa, ya udah biasa. Kalau kita dengan pandangan ta'zim, kita dengan pandangan penuh adab, kita dengan pandangan keyakinan yang benar kepada Allah, kepada orang-orang seperti beliau, nanti Allah kasih dalam waktu yang sangat singkat anugerah-anugerah yang sulit didapatkan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Imam Abdul Hasan Syadzili menyampaikan bahwa di antara tanda kewalian adalah seseorang itu akan ridho dengan keputusan Allah, sabar atas ujian yang menimpa, senantiasa kembali kepada Allah ketika masa sulit, kembali kepada Allah ketika datang masalah-masalah. Siapa yang diberikan 4 hal ini, ridho, sabar, kembali kepada Allah saat sulit, kemudian kembali kepada Allah dalam setiap musibah yang menimpanya, nah maka sungguh orang ini, siapa yang diberikan 4 hal ini, sungguh dia telah diberikan khazanah-khazanah amal mujahadah, dan sungguh telah benar kewaliannya kepada Allah, Rasulnya, dan kepada mukminin. Nah, kemudian siapa yang Allah berikan empat hal itu,
ketika mereka diberikan anugerah, ketika mereka diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup, maka sungguh sempurnalah kasih sayang Allah kepada dia. Kalau yang tadi sempurna kasih sayang dia ke Allah, yang ini sempurna kasih sayang Allah ke dia. Nah, iya. Jadi begitu, orang yang bisa mujahadah, kembali lagi, orang yang bisa ridho dengan qadha, sabar alal bala, firar ilallah inda syada'id, ruju' ilaihi indal nawaib. Siapa yang diberikan 4 hal ini, di mana ini adalah amal-amal paling istimewa, mujahadah, sungguh benarlah cintanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Tapi siapa yang diberikan 4 hal tadi? Min khazainil minani wal muwadadati faqad tammat wilayatullahi lahu. Kila kaifa ta'ala rasulul ladzina amanu wa tawallallahu bil mujahadah. Nah. Nah, jadi orang-orang yang Allah berikan kesabaran tingkat tinggi, ridho, seakan-akan hidup tuh kayak nggak ada masalah aja. Dia tegar menghadapi semua hal-hal yang berat dalam hidupnya. Sungguhnya orang ini benar-benar mencintai Allah. Dan itu disebutkan dalam ayat walladzina jahadu fina, siap susah payah demi meraih keridhaan Allah, anahdiyannahum subulana. Nah. Dan nanti ciri orang itu benar cintanya kepada Rasul, dia mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah wilayatus sughra, itu adalah apa namanya, perwalian yang kecil. Adapun wilayatul kubra, ya, adapun wilayatul kubra adalah tadi orang-orang yang fokusnya udah bukan sulit, bukan dengan senang. Fokusnya adalah bagaimana hatinya senantiasa dekat dan hilang semua apapun yang hadir dalam dirinya, yang diingat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ladzina tawallahumullah fahumul ladzina salahu li hadratihi wa ghabu an khaliqatihi. Adapun tadi itu wilayatul kubra adalah orang-orang yang ya baiknya itu udah untuk Allah aja gitu. Kita kan baiknya kadang-kadang ada maksud, baiknya kadang-kadang ada pandangan orang, mereka ini enggak. Wa ghabu an khaliqatih, mereka sudah enggak ada lagi perhatian kepada makhluk. Fala yarawna fil wujudi illallah. Nah, kalau yang tadi saat apapun yang terjadi mereka tetap tenang, itu juga wali Allah. Tapi itu wilayahnya wilayah iman, karena yakin Allah yang maha baik, Allah yang maha bijaksana dan lain sebagainya. Yang kedua ini wahadi wilayah tu iqan. Ini udah wilayahnya wilayah keyakinan. Udah pokoknya apapun yang terjadi dalam diri udah bukan masalah ini susah, senang, enak, nggak enak, enggak. Ya udah yang dilihat Allah aja udah. Bukan ini dan itu. Apa bedanya nih iman dengan iqan? Kalau iman itu kadang-kadang ada ghaflahnya, tapi yakin nggak ada ghaflahnya. Nah, ini bahasa-bahasanya nih udah berat. Ya, bahasa-bahasanya udah berat. Ya. Ibarat kita lah, sekedar tahu dengan yakin kan beda. Contoh lah, kita yakin di mall tuh ada apa? Ada CCTV aja. Apa yang kita lakuin? Kita nggak bisa sembarangan ngelakuin apa yang kita mau. Kita tahu, kita yakin kok ini ada. Tapi kalau udah di depan mata, wah, mau ngebobol ATM nggak jadi itu. Tapi kalau cuma tahu, yakin ada kok letaknya di mana,
masih ada perasaan, paling juga nggak ketangkep sama si. Kalau depan matanya udah kelihatan tuh, goyang lagi dia, cut. Nah itu nggak mungkin bisa melakukan hal-hal yang lain. Kita bercerita tentang dunia wali Allah dan kita bukan wali Allah, kita masih jauh sekali. Ya, itu tadi, di telinga masih kurang enak. Ini walaupun di hikam nggak terlalu banyak kok yang begini-begini, bener nggak? Yang lainnya masih bisa kita. Tapi kalau udah begini, wilayahnya udah wilayah arifin billah. Yang pasti tadi para arifin billah kadang-kadang ada yang ngomongnya nyeplos, itu justru yang belum hebat. Yang hebat itu justru yang bisa nahan diri. Mereka tidak akan ceritakan rahasia-rahasia hebatnya kecuali kepada orang-orang yang layak, yang memang ingin mereka tinggikan derajatnya untuk disampaikan ke makam yang lain. Kemudian yang kedua tadi, tanda kewalian, tanda orang itu benar-benar cinta kepada Allah, Rasulnya, mukminin dan orang-orang beriman adalah hidupnya tuh ngerasa lapang aja, aman, nggak ada masalah, walaupun masalahnya bertubi-tubi, kesulitannya belum selesai, tapi dia merasa tenang, nyaman, yakin, ya, sehingga dia bermujahadah habis-habisan untuk meraih keridhaan Allah. Dia ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan total. Kemudian yang ketiga, dia berkhidmat kepada orang mukmin yang paling total, memberikan yang terbaik kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ini adalah wilayatus sughra. Ya, mereka sibuk dengan amal-amal baik. Kemudian yang berikutnya adalah wilayatul kubra, kewalian yang tingkat tinggi. Udah, nggak ada lagi yang nampak, nggak ada lagi yang mereka perhatikan, nggak ada lagi yang mereka risaukan. Yang mereka risaukan hanya satu, bahwa semuanya adalah dari Allah, semuanya adalah sesuatu yang tidak ada yang memalingkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak ngelihat lagi susah, payah, nikmat, nggak nikmat, sampai atau tidak, hajat yang mereka lakukan, yang mereka hadirkan dalam setiap detik kehidupan mereka adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penilaian yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan termasuk kemarin yang saya dapat dari Habib Umar itu luar biasa. Setelah satu, kalau itu yang saya bilang live itu, dars pengajian live sama beliau, jangan jauh dari Quran, hadis, dan saya langsung amalin. Luar biasa. Itulah, gantilah kita setiap ngelihat HP, ngelihat yang lain tuh harus ngelihat Quran, hadis, ucapan ulama. Kemudian yang kedua yang saya dapat juga dari Habib Umar itu, hilang. Yang saya dapat dari Habib Umar itu adalah tentang itu. Yang ada orang minta nasihat itu kepada Imam Tawus. Dengar nggak? Kalau di belakang Allah alam tuh, kalau tidur, kalau nggak tahu. Ada orang datang kepada Imam Tawus. Beliau nggak bisa lama-lama kalau ketemu orang. Saya nggak bisa lama, tapi saya kasih kamu satu nasihat yang kalau kamu amalkan ini, kamu seperti mengamalkan seluruh kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Yang ngamalin Quran, ngamalin Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa, dan seterusnya. Oh tentu saya mau, ya habada, alangkah bergembiranya saya kalau dapat itu. Akhirnya dibilang, intinya adalah 3 saja ilmu itu. Pertama, khafillah, takutlah kepada Allah sampai tidak ada yang lebih kamu takuti selain Allah. Yang kedua, berharaplah kepada Allah dan tidak ada harapanmu kepada selainnya. Dan jadikanlah harapanmu lebih tinggi dari rasa takutmu. Yang ketiga adalah ahibba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Intinya apa? Intinya sebenarnya hablum minallah hablum minannas. Tapi ini lain ya, yang ngomong Habib Umar tuh kayaknya. Dan ciri orang takut itu udah nggak pengen maksiat, udah nggak kepikir maksiat. Maksiat itu hal paling jauh dalam hidup. Yang kedua, berharaplah. Dan berharap itu mesti dibersamai dengan amal soleh. Ya, berharap itu mesti dibersamai dengan amal soleh. Bukti orang itu berharap tinggi sama Allah, maka amal soleh apapun
akan dia kerjakan. Semua yang Nabi lakukan akan dia lakukan. Lihat ya Habib Umar tuh. Panas kayak malam kayak mau siang. Pernah lepas sorban. Dilakuin semua. Paham gak? Nah, itu udah beliau tuh orangnya udah. Kita kan enggak. Yang ketiga aja lihat Habib Umar, mana pernah ngecewain orang? Gak pernah. Ngantuk kayak apa kayak diajak selfie. Ngantuk kayak apa kayak diajak kita enggak, itu kita masih jauh sekali. Maka minimal kita cinta sama orang-orang yang seperti beliau. Idza aradta al-wusul biduni ta'ab fastamsik bi ahlil hasab. Kita mesti pegang teguh, kita mesti cintai, kita mesti ikuti. Tadi tuh, kalau kita udah bisa jauhi maksiat sejauh-jauhnya, amal soleh sedekat-dekatnya, sesempurna-sempurnanya, jangan main-main. Kadang-kadang kan kita udahlah Allah Maha Pengampun, gak gitu. Allahnya dulu beresin, baru nanti kita lakukan yang terbaik kepada seluruh hamba Allah. Dengan demikian kita sudah mengamalkan seluruh ilmu, dan semoga Allah sampaikan kita kepada makom-makom tertinggi dalam kehidupan ini, menjadi bagian dari para al-wasilin, al-arifin, al-asyikin, al-muqarrabin. Innallahi ta'ala hadza billahi taufiq. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.